beberapa hari gitu loh. Terus aku ditanyain abangku kayak, coba deh WA Abah. Aku nyoba WA centang 1. Di paruh kedua era 2000-an, popularitas Baim Cilik meroket bersama dengan eksistensi Raffi Ahmad dan Olga Syahputra. Sayang, karir moncer yang sempat mengantarkannya sebagai aktor cilik terkaya saat itu harus terhenti karena alasan pribadi. Usai 1 dekade vakum menekuni dunia akting, nama Baim Cilik kini kembali disorot publik setelah mengungkapkan tak pernah menikmati buah popularitasnya saat berjaya sebagai artis cilik. Dia mengaku penghasilannya yang mencapai puluhan miliar malah dinikmati oleh sang ayah. Mirisnya, untuk membiayai hidupnya, Baim pun harus membuka bisnis secara mandiri hingga menanggung biaya adik-adiknya. Tak terasa Baim Cilik kini sudah berusia 19 tahun. Mantan bintang cilik termahal di masanya itu tepatnya lahir di Malang 7 Juni 2005. Pria yang memiliki nama asli Ibrahim Khalil Al-Katiri ini merupakan anak dari pasangan Khalil Fuad Al-Katiri dan Sakinah. Ia memiliki seorang kakak bernama Akbar Khalil Al-Katiri. Sayang, orang tua Baim dan Akbar dikabarkan telah bercerai. Baim memutuskan untuk meninggalkan dunia entertainment saat usianya 10 tahun karena ingin fokus sekolah. Ia akhirnya menjadi santri di Pondok Pesantren Imam Bukhari yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di SMA Surya Buana Malang. Setamat SMA, ia berwirausaha di bisnis parfum. Beranjak dewasa, Baim kini memilih untuk menepi dari ibu kota dan kembali ke kampung halamannya di Malang, Jawa Timur. Penampilan Baim kini terlihat tampan dan necis layaknya anak muda dari generasi Z. Meski tak lagi aktif sebagai bintang sinetron, Baim masih eksis di jagat sosmed. Ia cukup aktif memposting aktivitasnya di akun @baim_al-katiri yang sudah memiliki lebih dari 100.000 followers. Karir Baim di dunia hiburan terjadi tanpa direncanakan. Baim sebenarnya tak ada niat untuk terjun ke dunia entertainment. Namun pada saat mengantar kakaknya Akbar Al-Katiri syuting, ia justru mendapat jackpot berupa tawaran untuk syuting sinetron di usianya yang belum genap 3 tahun. Saat itu ia menjadi pemeran pendukung serial hits Dubidu 2007. Menginjak 3 tahun, tepatnya pada 2008, Baim memintangi sinetron berikutnya Cerita SMA yang membuatnya diplot sebagai salah satu pemeran utama. Sinetron ketiganya Tarzan Cilik 2009 menjadi momen puncak popularitasnya bersama Raffi Ahmad dan Olga Syahputra. Baim Cilik juga dikenal karena jargonnya yaitu "Tolong Baim ya Allah". Sejak saat itu Baim pun laris memintangi belasan sinetron. Karena sinetron yang didukungnya selalu beroleh rating tinggi, tak jarang ia selalu mendapatkan peran sebagai aktor utama. Di antaranya adalah Baim Anak Soleh, Buku Harian Baim, dan Bintang Untuk Baim. Tak hanya memintangi sinetron, remaja kelahiran 2005 ini di masa jayanya juga dibanjiri tawaran iklan. Dia banyak menjadi bintang iklan produk untuk anak seperti susu dan minuman energi. Namun karena ingin fokus sekolah, popularitasnya harus terjegal selagi di atas. Wajah Baim Cilik terakhir kali terlihat di layar kaca pada 2014 saat menjadi figuran di sinetron Kanza. Baim Cilik dan ibunya memutuskan untuk meninggalkan dunia yang telah membesarkan namanya untuk fokus menimba ilmu. Ia juga pernah merilis single dan berduet dengan Melly Goeslaw untuk lagu Catatanku yang merupakan lagu latar buku harian Baim. Setelah menamatkan SMA-nya, Baim mulai kembali terlihat di layar kaca sejak 2022. Ia beberapa kali tampil dalam acara TV seperti Brownies, Pagi-Pagi Ambyar, hingga menjadi bintang tamu Laporpa. Popularitas Baim di masanya membuat ia sempat meraih predikat sebagai aktor cilik termahal. Baim mengungkapkan saat itu dia mulai syuting dari usia 3 tahun sampai usia 11 tahun. Ia mencatat penghasilan kotor per tahun bisa mencapai 5,4 miliar rupiah. Jumlah itu berdasar dari honor Baim dari syuting per episode sebesar 15 juta rupiah. Belum lagi penghasilan iklan yang mencapai ratusan juta. Namun, sayang dari semua penghasilan yang dikumpulkan selama lebih kurang 6 tahun itu, Baim mengaku tak pernah merasakan hasilnya. Baim lantas terang-terangan mengungkap aksi sang ayah Khalil Fuad yang diduga membawa kabur uang hasil syutingnya. Aktor yang kini berusia 19 tahun itu menyebut jumlah uang yang diduga dibawa kabur ayahnya pun menyentuh angka puluhan miliar rupiah. Pemeran sinetron Baim Anak Sekolah itu sempat menghitung secara kotor penghasilannya sekitar 30 hingga 40 miliar atau bersihnya hingga 15 miliar rupiah.
Baim menilai uang-uang yang dibawa ayahnya itu kini sudah tak bersisa. Bahkan menurutnya sang ayah tidak bisa menggantikan uang-uang yang sedari kecil ia kumpulkan itu. Tidak hanya menikmati penghasilan Baim, satu hal yang membuat Baim sakit hati adalah saat ayahnya menyebutnya sebagai anak yang gagal. Lebih lanjut, Baim menjelaskan bahwa ayahnya pergi setelah perceraian kedua orang tuanya pada 2017. Setelah itu, Baim hanya menerima nafkah rutin selama 5 bulan sebelum ditinggalkan sepenuhnya. Baim mengakui bahwa saat ayahnya pergi, ia sempat mengalami depresi dan merasa sangat tertekan. Bersama ibunya, ia mengaku kondisi ekonominya sempat terpuruk hingga ia harus berjualan susu kambing di pinggir jalan. Karena Baim buka suara tentang tabiat ayahnya yang malah menjadikan anaknya sebagai sapi perah, banyak orang yang kemudian penasaran dengan latar belakang dan profil Khalil Fuad. Walau berdarah Arab, Khalil Fuad adalah warga negara Indonesia. Menurut Baim, saat ini ayahnya itu tinggal di Australia tetapi tidak diketahui jelas alamatnya. Sebelum kontroversi sang ayah menguras penghasilan anaknya, Khalil dikenal sebagai seorang pengusaha parfum. Meskipun usahanya tidak besar, Baim menyebut ayahnya memiliki gaya hidup yang cukup mewah, hingga usaha itu bangkrut dan membuat penghasilannya dikuras oleh ayahnya. Aku pengen komunikasi sama dia, aku pengen dia jelasin dia tuh kenapa, kok bisa sampai ngomong kayak gitu tuh kenapa gitu. Oke. Terhitung sejak 2022, Baim mengaku tidak lagi mendapat nafkah dari Khalil yang diduga berada di Australia untuk bekerja. Aku udah gak ada nerima uang sepeser pun sama sekali dari ayahku sejak 2022. Aku masih ingat bulan Agustus 2022 itu terakhir duitku masuk dari ayahku, ungkap bintang sinetron Tarzan cilik itu. Pria kelahiran 7 Juni 2005 itu pun terang-terangan mengungkap tak hanya duitnya yang dilarikan, tapi aset yang dimilikinya berupa 2 unit rumah di Bilangan Jakarta Selatan juga disita. Salah satunya kini bahkan sudah dijual ayahnya. Baim membeberkan setelah bercerai dari ibunya, Khalil menikah lagi dan dikaruniai 2 anak dari pernikahan kedua. Sayangnya pernikahan itu juga berakhir. Yang jadi masalah bukan cuma dirinya yang tak mendapatkan nafkah, tapi juga adik-adik sambungnya. Karena ditinggal ayahnya tanpa aset dan tabungan untuk membiayai hidupnya yang saat ini sudah menginjak bangku kuliah, Baim membuka usaha parfum yang memang merupakan bisnis yang pernah dilakoni ayahnya. Ia juga sesekali memberikan bantuan kepada adik-adiknya meskipun merasa itu bukan tanggung jawab utamanya. Adapun bisnis parfum yang dirintisnya itu diberi nama X Parfumerie. Bisnis parfum milik pria berusia 19 tahun itu dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu mulai dari Rp50.000 sampai Rp225.000 saja. Dengan harga yang cukup terjangkau dan pasar yang luas, tak heran jika bisnis ini cukup menghasilkan. Hal lain yang menarik dari bisnis ini adalah bagaimana Baim sudah memiliki toko atau offline store di Sidoarjo, Jawa Timur yang mendapatkan BPOM untuk pertama kali. Pasti hampir semua cewek di Indonesia pasti ada yang punya ini. Ini namanya Victoria's Secret Scandalous nih, parfum cewek. Setelah sukses dengan bisnis parfumnya, belakangan Baim juga membuka usaha kuliner yaitu Sego Sambal Babat Cokro. Selain menu utama yaitu nasi dan sambal babat, tempat makan ini juga menjadi pelopor minuman hot chocolate butter yang termasuk salah satu menu andalannya. Rentang harga menu yang ditawarkan mulai dari 12 ribuan. Baim cilik juga mengelola peternakan kambing. Saat ini ia sedang memulai bisnis susu kambing kembali bersama kakaknya Akbar Al-Katri atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abai. Sebelumnya ia juga memiliki peternakan kambing yang menjual kambing potong, susu kambing dan juga kambing kontes. Baim mengakui pernah menghasilkan uang Rp850 juta hingga miliaran ketika menjual kambing kontes. Meski sudah tidak aktif di layar kaca sebagai pemain sinetron, Baim masih terlihat aktif di media sosialnya. Ia kerap membuka endorsement sejak tahun 2020 hingga saat ini. Penghasilannya dari endorsement sebagai artis cilik yang populer tentu menjadi salah satu sumber penghasilan yang menjanjikan. Belakangan setelah curhatannya viral, ayah Baim cilik akhirnya mengirim uang untuk anaknya. Meskipun tidak banyak, namun Baim menghargai itikat baik ayahnya. Kendati telah memberikan sejumlah uang, Baim mengaku akan tetap buka suara sebelum sang ayah berbicara dan menghubunginya secara langsung. Baim beralasan ayahnya masih memiliki kewajiban menafkahi dirinya, terutama adik-adik sambungnya. Alasan Baim tersebut memang sejalan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan aturan, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.